Dia adikmu. Tubuh Tadio menegang melihat hasil dari tes DNA yang diberikan oleh sang asisten. Tangan kanannya menyentuh dadanya yang terasa amat nyeri. Rasa takut, khawatir, dan cemas menghantuinya, membuat kakinya seakan tak sanggup lagi untuk berdiri tegak. Tadio menelan salivanya susah payah. Pria parubaya itu seakan tak bisa lagi bernafas. Seketika dikala tubuh Tadio nyaris tumbang, sang asisten dengan sigap menahan tangan Tadio, memapah pria parubaya itu. "Tuan, apa Anda perlu saya panggilkan dokter?" ujar sang asisten menatap Tadio dengan tatapan cemas dan khawatir dikala melihat kondisi Tadio yang drop. Tadio menggeleng lemah dengan wajah yang memucat akibat keterkejutannya. "Tidak usah, kau pergi saja, tinggalkan aku sendiri." "Tapi Tuan, pergilah, jangan ganggu aku ingin sendiri," bentak Tadio keras mengusir asistennya untuk pergi dari hadapannya. Pikirannya kacau, dia tak ingin diganggu oleh siapapun. Sang asisten nampak ragu meninggalkan Tadio, namun jika dia tak pergi maka pasti dirinya mendapatkan amukan dari tuannya. Dilema melingkupinya. Tak dipungkiri tentu dirinya mencemaskan keadaan tuannya. "Cepat pergi!" seru Tadio mengusir sang asisten. "Baik Tuan." Asistennya itu segera pamit undur diri dikala sudah mendapatkan desakan dari tuannya agar dirinya pergi. Tak ada pilihan lain, mau tak mau dirinya harus menuruti apa yang dikatakan oleh tuannya itu. Tadio duduk di sofa seraya menjamkan mata dan mengusap wajah kasar. Otaknya sudah tak mampu lagi berpikir jernih. Berkali-kali dia meyakinkan bahwa dia salah melihat hasil tes DNA itu. Namun kenyataan apa yang ada di pikirannya sangat besar. Hasil tes DNA yang ada di hadapannya sangatlah jelas. Claudia Fiskra adalah anak kandungnya. Lalu apa yang dia harus lakukan sekarang? Bagaimana bisa Claudia dan Christian menjalin hubungan sedangkan mereka adalah kakak beradik? Brengsek. Tadio mengumpat kasar dikala otaknya sudah tak mampu lagi berpikir jernih. Pria itu sangat amat kacau. Permainan takdir macam apa ini? Bagaimana bisa putri kandungnya menjalin hubungan dengan putra kandungnya sendiri? Apalagi sekarang posisinya kalau dia tengah mengandung. Tadio frustasi. Rasa nyeri di dadanya tak kunjung mereda. Pria parubaya itu segera mengambil obatnya dan meminum obatnya itu. Beruntung, dia selalu membawa obatnya kemanapun dirinya pergi. Tiba-tiba dikala rasa nyeri sudah mereda, sesuatu hal masuk ke dalam otaknya. Pria parubaya itu segera memikirkan langkah yang harus dirinya ambil. Sorot matanya menajam, membendung perasaan campur aduk yang telah mengusiknya. Hujan turun begitu deras membasahi kota. Langit di luar nampak sangat mendung. Claudia terbangun di tengah malam menatap rintik-rintik hujan dari balik jendela. Gadis itu terbangun dengan mimpi yang bisa dikatakan aneh. Ya, Claudia tak mengerti kenapa dirinya terbangun. Dan malah sekarang tak bisa tidur lagi. Sejak tadi pikiran Claudia tidak tenang. Seperti akan terjadi suatu hal buruk. Namun entah hal buruk apa yang akan menimpanya. Atau mungkin saja ini perasaan sensitifnya karena posisinya tengah mengandung. Claudia, Christian terbangun dari tidurnya, menyeka mata menatap Claudia yang berdiri di depan jendela. Claudia mengalihkan pandangannya, menatap Christian sambil tersenyum hangat. "Kau sudah bangun?" tanya lembut. Harusnya aku yang bertanya itu. Christian menyibak selimut, turun dari ranjang, dan melangkah menghampiri Claudia. "Kenapa kau sudah bangun? Ini masih tengah malam." Pria itu memeluk pinggang Claudia sambil mengecup pipi gadis itu. Claudia memang terbangun sendiri di tengah malam, sedangkan Christian masih terlelap. Claudia tak ingin mengganggu Christian karena dia tak ingin membuat Christian begadang menemaninya. "Aku tadi bermimpi aneh sekali." Claudia memendamkan wajahnya di dada bidang Christian. Christian membelai punggung Claudia. "Mimpi aneh apa?" tanyanya. Claudia menghembuskan nafas panjang. "Ada seorang wanita yang berwajah sangat mirip padaku. Dia bilang untuk aku jangan menyerah. Aku bertanya, maksudnya apa? Tapi awan putih membuatnya hilang." Christian terdiam sebentar mendengar cerita Claudia. "Itu hanya mimpi. Kau tidak usah pedulikan itu." Claudia mengangguk merespon ucapan Christian. "Iya, kau benar. Itu hanya mimpi." "Ya sudah, lebih baik kita istirahat sekarang. Ini sudah malam. Besok aku harus berangkat pagi." Christian menangkup kedua pipi Claudia, menyapukan hidungnya ke hidung gadis itu. "Besok siang boleh tidak aku mengantarkan makan siang ke kantormu? Aku baru saja menemukan resep masakan baru. Aku ingin membuatkan makanan untukmu dan mengantarnya langsung ke kantormu," ujar Claudia lembut. Sebelah alis Christian terangkat. "Kau yakin sudah siap ke kantor? Apa kau tidak takut melihat staf yang akan memperhatikanmu?" Christian bukan melarang niat baik Claudia, tapi pria itu hanya tak ingin Claudia merasa terpojok.
meskipun berita di luar sana tentang dirinya dan Claudia masih memanas. Jika Claudia menemuinya di kantor, secara terang-terangan besar kemungkinan ada yang akan memotret Claudia. Claudia tersenyum samar membawa tangannya membelai rahang Christian. Aku sengaja ingin menemuimu karena aku ingin melatih mentalku, sayang. Aku tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Cepat atau lambat akan banyak serangan. Suka atau tidak suka, aku pun harus menghadapinya. Aku tidak ingin menjadikan kehamilan sebagai alasan aku lemah. Lagi pula, kau pasti akan selalu membela aku, kan? Ujarnya lembut dan hangat. Claudia telah memutuskan ini. Dia sudah lelah bersembunyi, cepat atau lambat, semua orang pun akan tahu tentang kebenaran perselingkuhannya dengan Christian. Bersembunyi hanyalah percuma, dan akan buat dirinya dianggap pengecut. Pun Claudia yakin bahwa Christian akan selalu ada di sisinya. Claudia hanya ingin meneguhkan, kehamilannya bukanlah sebuah takdir buruk, melainkan hadiah dari Tuhan yang paling indah. Kehamilannya akan membuat hubungannya dengan Christian begitu erat, bahkan tidak akan pernah bisa untuk terpisahkan. Senyuman di wajah Christian terlukis mendengar ucapan Claudia. Pria itu mengecupi bibir Claudia sambil berkata, sampai kapanpun aku akan selalu ada di sisimu. Jika ada satu orang saja yang melukaimu dengan kata-katanya, kau cukup diam. Aku akan bertindak menghabisi orang itu. Claudia tersenyum merespon ucapan Christian. Christian meluk erat Claudia. Besok kau boleh mengantarkan makanan untukku, tapi kau harus diantar sopir, tidak boleh menyetir sendiri. Claudia mengangguk patuh. Oke, bos. Christian mengecup bibir Claudia, lalu melangkah bersama gadis itu menuju ranjang. Malam semakin larut, hujan pun nampaknya tak kunjung mereda. Pun Christian tak mau Claudia begadang. Tidur larut malam tidak baik untuk ibu hamil. Keesokan hari, Christian berangkat ke kantor lebih awal karena pria itu memiliki meeting penting yang tak bisa dihindari. Bahkan tadi pun dia tak sempat sarapan bersama dengan Claudia karena dia tak sempat. Jam dinding menunjukkan pukul 11 siang. Christian yang sepanjang pagi disibukkan oleh meeting memutuskan untuk duduk bersantai sejenak di kursi kebesarannya. Pria itu ingin beristirahat sebentar sambil menunggu Claudia datang. Dugaan Christian mengatakan sekarang Claudia pasti sudah dalam perjalanan menuju kantornya. Sebelumnya memang dia mengizinkan Claudia datang ke kantornya untuk mengantarkan makan siang. Sebenarnya dia ingin menolak, tapi dia tidak mau sampai membuat Claudia bersedih. Apalagi Claudia begitu semangat ingin membuatkan makanan untuknya. Suara ketukan pintu terdengar. Refleks Christian mengalihkan pandangannya ke arah pintu dan menginterupsi orang yang mengetuk pintu untuk masuk ke dalam. Selamat siang, Tuan Christian. Maaf mengganggu. Sang sekretaris melangkah masuk ke dalam ruang kerja Christian. Christian menatap sang sekretaris. Apa kau ingin beritahu kalau Claudia datang? Ujarnya menduga. Sang sekretaris menggelengkan kepalanya. Bukan Nona Claudia Fitzgerald yang datang, melainkan ayah Anda, Tuan. Raut wajah Christian berubah mendengar ucapan sang sekretaris. Ayahku datang. Sang sekretaris mengangguk. Benar, Tuan. Ayah Anda datang. Beliau ingin membicarakan suatu hal penting pada Anda. Christian menghembuskan nafas kasar dikala tahu ayahnya datang. Pria itu ingin sekali mengusir ayahnya. Namun itu adalah hal yang tak mungkin dia lakukan. Jika dia mengusir, maka pasti masalah baru akan datang. Minta ayahku untuk masuk, ucap Christian dingin dan tegas. Terpaksa dia harus bertemu dulu dengan ayahnya. Entah apa hal yang ingin ayahnya katakan padanya. Baik, Tuan. Sang sekretaris pamit undur diri dari hadapan Christian, lalu segera mempersilakan Tadio untuk masuk. Tak selang lama, Tadio masuk ke dalam ruang kerja Christian dengan tatapan menyorot tajam pada putra tunggalnya. Sedangkan Christian mengabaikan tatapan tajam dari ayahnya. Malah Christian menunjukkan tak peduli akan kedatangan ayahnya. Ada apa kau kesini? Seru Christian dingin. Ditinggalkan Claudia sekarang, Christian. Ini peringatan terakhir dariku. Jika kau tidak menurut, maka kau akan apa ya? Christian menyela ucapan Tadio. Dia bangkit berdiri menghampiri ayahnya itu. Kau ingin menghancurkanku? Atau kau ingin menarik kembali harta yang telah kau berikan padaku? Christian menatap tajam ayahnya. Rahang Tadio mengetat. Jangan main-main denganku, Christian. Tinggalkan Claudia sekarang. Bentaknya kuat dan menggelegar. Christian tersenyum samar seakan tak peduli dengan ucapan ayahnya. Sudah cukup kau mengatur hidupku. Dulu aku sudah menuruti keinginanmu untuk menerima perjodohan dengan Ella. Sekarang jangan pernah bermimpi kalau aku akan menuruti keinginanmu. Nada Christian meninggi kala mengatakan itu. Sampai kapanpun Christian tak akan pernah meninggalkan Claudia. Christian Hastings, bisakah kau menurutiku sekali ini saja? Tinggalkan Claudia sekarang. Kau tidak bisa memiliki hubungan dengannya, bodoh. Bentak Tadio keras.
Kau mintaku menurutimu, bukankah sejak dulu aku sudah sangat sering menurutimu, Tuan Tadeo Hastings? Mata Kristen berkilat begitu tajam penuh amarah. Sekarang, aku akan menentukan hidupku sendiri. Aku berhak memilih mana yang menjadi pendamping hidupku. Sudah cukup kau mengaturku. Aku bukan robotmu yang bisa kau atur sukamu. Tadeo menjamkan mata frustasi. Tak lagi bisa menahan diri. Claudia itu adikmu. Dia anak kandungku. Gelegarnya keras yang sontak. Vas bunga yang ada di dekatnya pun terjatuh. Di ambang pintu ada Claudia mendengar semua percakapan Tadeo dan Christian. Tampak jelas raut wajah Claudia dan Christian sama-sama menegang, terkejut mendengar apa yang Tadeo katakan.